ada interview atau enggak. Dan aku kehabisan napas. Sudah dibuktikan ya dengan salah satunya KAIS aku ditolak. Aku jujur ini tahap yang paling susah karena kayak kita kan digantung ya. Kadang-kadang tuh Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Celine here and I'm back with another video. Woohoo! Di video kali ini aku akan ngejelasin sedikit mengenai cara aku apply ke universitas di luar negeri berdasarkan apa yang sudah aku lakukan. Jadi aku harap kalian bisa dapat informasi setidaknya sedikit mengenai cara apply ke luar negeri itu gimana sih. Disclaimer, I will not say that you need to follow the exact steps as I did. I just hope that you can see the general overview on how I did it. So yeah, let's go! Pertama adalah decide on why you go study abroad. Menurutku ini jadi salah satu hal yang penting untuk ditetapkan dan dipikirkan pada masa awal persiapan dan pendaftaran. Berdasarkan pengalamanku, aku mempersiapkan semuanya sendiri secara independen tanpa bantuan agent kecuali untuk pendaftaran ke Taiwan. Jadi kurang ada teman yang satu jalur pendaftarannya dengan aku. Ada saat-saatnya dimana aku ngerasa down dan sedikit sulit untuk maintain motivasi untuk menjalani proses-proses tersebut. Jadi akan lebih baik untuk memiliki sesuatu yang akan jadi dorongan dalam melewati proses-proses persiapan dan pendaftaran kuliah ke luar negeri. Berdasarkan pengalamanku, nentuin motivasi itu sangat penting karena it's not easy and it's a long process, so you need something to hold into when you feel down or anything. Tahap kedua adalah untuk research. Yang pertama adalah research secara general. Ini menjadi tahap yang krusial karena akan menjadi salah satu dasar penentuan kalian bisa daftar ke universitas yang mana aja atau universitas yang kalian inginkan itu apa aja. Beberapa hal yang aku rekomendasikan kalian untuk research adalah tuition fee, lalu kedua ada living cost. Ini kedua halnya berkaitan dengan masalah finansial. Jadi kira-kira sekolah yang sesuai dengan budget kalian itu yang mana aja. Berikutnya ada living conditions, di dalamnya termasuk kayak tempat tinggal itu harus di luar sekolah atau dorm, transportasi, cuacanya gimana, dan makanannya. Sebenarnya ini lebih ke personal preference aja, kira-kira kalian cocoknya itu tinggal di daerah atau negara yang seperti apa. Berikutnya adalah programs dan courses yang ditawarkan oleh sekolah tersebut. Ini untuk menentukan kayak di universitas tersebut mereka menawarkan jurusan yang kalian mau atau enggak. Terus program pembelajarannya tuh sesuai dengan kalian atau enggak. Berikutnya adalah curriculum dari sekolah tersebut. Contohnya adalah required coursesnya apa aja dan elective coursesnya apa aja. Jadi apa yang wajib kalian ambil untuk jurusan tersebut dan kalian tuh bisa explore di mana aja sih. Selain itu ada juga kayak syarat kelulusan, itu mereka harus berapa kredit. Contohnya untuk U of T itu mereka menawarkan ada 3 semacam path programnya. Yang pertama adalah one specialist, jadi mereka ambil 1 major. Yang kedua ada 2 majors atau istilahnya double major. Lalu yang ketiga ada ambil 1 major dan 2 minors. Ini ada 3 path yang ditawarkan sama U of T. Mirip dengan U of T and US juga kurang lebih seperti itu, ada beberapa path yang ditawarkan. Aku akan sertain screenshotnya di sini. Nah, kebetulan untuk NUS ini, mereka sistemnya 1 tahun foundation sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Berikutnya, aku udah lost count, tapi ada language medium dari universitas tersebut. Banyak universitas di luar negeri emang nerima international student, tapi belum tentu mereka menawarkan pembelajarannya itu dengan full bahasa Inggris. Ada yang tetap menggunakan bahasa resmi di negaranya masing-masing. Contohnya di South Korea, itu mereka ada sekolah yang menawarkan program pembelajarannya dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah KAIS, kayak yang aku daftar kemarin. Jadi untuk syarat bahasanya, mereka require semacam IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Tapi ada juga sekolah yang nerima international student, tapi mereka tetap require bahasa Korea. Jadi untuk pembelajarannya tetap ada yang pakai bahasa Korea. Jadi mereka biasanya akan minta kalian nyertain sertifikat topik.
Berikutnya dan yang terakhir di bagian ini adalah mengenai scholarships atau beasiswa. Kalian bisa sekaligus cari info mengenai beasiswa karena tentu aja kalau dapat beasiswa kalian bisa meringankan biaya tuition fee kalian. Sebenarnya kalau berdasarkan pengamatan dan research aku, scholarships tuh dibagi jadi dua gitu, kayak ada yang internal dari sekolahnya, ini contohnya kayak freshman scholarship dari sekolah tersebut, atau yang kedua itu scholarship eksternal, jadi misalkan mereka dari company tertentu atau dari negara. Contohnya itu ada kayak Lester B. Pearson Scholarship yang ditawarkan oleh University of Toronto yang aku daftar. Selain itu ada juga Beasiswa Indonesia Maju atau BIM dari pemerintah Indonesia, terus ada GKS, kayaknya di Global Korea Scholarship atau apa, aku akan tulis ini dari pemerintah Korea. Terus ada juga kayak untuk Taiwan ada beasiswa dari MOE Taiwan. Selain itu juga ada CGS tuh kalau nggak salah ke China. Ada banyak banget deh pokoknya scholarships yang kalian bisa explore. Dan untuk cari informasinya selain dari webpage sekolah itu, bisa juga cari di website-website atau platform lain kayak di IG, di Twitter, atau di YouTube. Beberapa account yang akan aku rekomendasiin atau aku lihat-lihat kemarin itu ada Tibra Education. Selain itu ada juga Scooters, kayaknya ini udah cukup kayak populer. Selain itu ada juga kayak blogger, nama accountnya itu Rivalni7i. Kalau misalkan aku nemu account yang lain, aku akan list di sini. Yang ketiga adalah research, tapi lebih mengenai ketentuan pendaftaran ke universitas yang kalian inginkan. Hal yang menurut aku perlu diketahui ketika ingin memulai pendaftaran sebagai international student adalah yang pertama, apakah mereka nerima Indonesian student dengan kurikulum sekolah kamu. Contohnya, sekolah di UK itu banyak yang nggak nerima kurikulum nasional Indonesia. Banyaknya itu nerima kayak A-level atau IB curriculum. Tapi ini bukan berarti semua sekolah akan nolak kurikulum nasional Indonesia. Makanya kalian bisa cari lebih lanjut mengenai ketentuan sekolahnya. Yang kedua itu adalah requirements atau syarat pendaftaran atau penerimaan mereka. Contohnya kayak nilai rata-rata rapotnya harus berapa, terus kalian untuk daftar ke jurusan sains misalnya harus ambil subjek apa aja, terus kalian harus ambil SAT atau ACT atau enggak, terus apakah ada tes lebih lanjut kayak University Entrance Exam atau enggak, apakah ada interview atau enggak. Dan aku kehabisan napas. Ini beberapa bisa diakses dari website si sekolah tersebut. Cuman kalau untuk statistik kayak anak-anak yang kira-kira keterima di universitas tersebut, aku rekomendasiin kalian untuk cari di YouTube atau enggak di Reddit, karena ada banyak orang yang kayak sharing mereka tuh nilai rapotnya, nilai SAT-nya berapa sih sampai bisa keterima di sekolah ABC. Itu ada beberapa yang sharing kayak gitu dan menurutku sangat berguna. Berikutnya adalah language requirements dari sekolahnya. Umumnya kan ada sertifikat bahasa Inggris ya, kayak IELTS, TOEFL, atau Duolingo. Itu biasanya ada patokan kayak KKM nilainya yang dibutuhkan itu berapa. Selain itu, kalau misalkan kalian ke negara lain yang nggak pakai bahasa Inggris, kalian juga bisa research mengenai mereka require sertifikat bahasa apa aja dan ya nilai yang dibutuhkan itu berapa. Berikutnya juga ada required documents. Umumnya itu kayak ijazah sekolah menengah atas lah, rapot, kayak transkrip nilai yang udah ditranslate ke bahasa Inggris dan yang masih bahasa Indonesia. Kalau misalkan rapot aslinya itu bahasa Indonesia ya. Terus kayak paspor dan lain-lain itu wajib dilihat. Nah yang satu ini lebih kayak ke cara pendaftaran sekolahnya, yaitu application guideline. Jadi application guideline ini adalah petunjuk atau steps yang sudah dituliskan oleh universitasnya mengenai cara pendaftaran dari awal sampai akhir. Ada beberapa sekolah yang punya application guideline, ada yang enggak, tapi aku akan kasih contohnya di sini. This right here is the application guideline from HKUST back in 2022. Next ada application timeline. Bedanya dengan guideline itu dia lebih ke tanggal-tanggal penting selama proses pendaftaran dari awal hingga akhir. Rekomendasi aku adalah untuk gabungin semua application timeline dari Univ
ABC yang kalian ingin daftarin untuk dijadiin satu kalender utama supaya kalian bisa dengan gampang cek deadline dari setiap sekolah yang kalian ingin daftarin. Terakhir adalah scholarship application. Apakah mereka require application terpisah untuk beasiswanya atau enggak? Apakah mereka butuh esai tambahan atau enggak? Biasanya untuk beasiswa yang dikasih sekolah itu nggak perlu pendaftaran lebih lanjut lagi. Tapi untuk beberapa dari semacam company atau dari negara itu akan ada pendaftaran secara terpisah yang harus diurusin secara bersamaan. Tips dari aku, selain kalian research dari webpage-nya uni, kalian juga bisa datengin kayak study expo atau sesi sharing atau sosialisasi dari univ tersebut, atau bisa datengin open house univnya kalau bisa. Ada juga yang pakai virtual tour dari univnya. Semua bisa didapetin di option tersebut. Menurut aku juga lebih baik untuk hasil research-nya ini diorganize karena pasti akan lebih worth it dan buat kalian lebih gampang untuk akses setiap informasi dari universitas yang kalian ingin tuju, terutama kalau kalian tuh pengen daftar ke banyak universitas. Jadi informasinya tidak berceceran. Aku akan kasih contohnya di sini. Setelah ini aku tuh buatnya di Google Sheets. Aku kasih sheets terpisah untuk univ yang berbeda supaya nggak perlu baca ulang dari website yang super banyak dan super membosankan itu. Yang keempat adalah nentuin which university. Setelah research semua mengenai kandidat-kandidat universitasnya, itu aku bikin ranking mengenai negara atau univ yang aku ingin tuju. Sebenarnya untuk ranking universitas pilihan itu bisa ditentukan dari keinginan atau dream university kalian itu apa, dan yang kedua itu dari kemampuan kalian sendiri itu gimana, baik secara finansial atau secara akademis. In my experience, aku apply ke 8 universitas, letaknya itu ada di 4 negara yang berbeda. Dan aku bikinnya ini berdasarkan gabungan antara keinginan aku dan kemampuan aku sendiri itu gimana. Aku bagi jadi 3, ada top, middle, dan low tier. Ini aku sambil baca ya. Yang top itu ada HKU, NUS, dan KAIST. Aku ranking ini di paling atas karena memang menurut aku paling bagus baik secara fasilitas atau program pembelajarannya paling cocok. Selain itu semua ketiga universitas ini punya jurusan yang mau aku daftarin, yaitu Food Science and Technology. Well, KAIST sebenarnya enggak, tapi ya udahlah, kita anggap dia ada gitu. Tapi aku juga di satu sisi sadar kalau misalkan akan sulit bagi aku untuk tembus masuk ke ketiga universitas ini. Sudah dibuktikan ya, dengan salah satunya KAIST aku ditolak. Yang kedua atau mid tier-nya itu ada U of T, Nanyang, dan NTU Taiwan. Ini menurut aku sekolahnya juga nggak kalah bagus, tapi berdasarkan pengukuran aku sendiri, aku tuh adalah kemungkinan untuk masuk ke ketiga sekolah ini. Yang terakhir low tier-nya itu ada HKUST sama CUHK. Bukan berarti sekolahnya nggak bagus ya, tapi ini lebih ke kayak setelah aku research pengalaman orang-orang, banyak yang kondisinya sama kayak aku dan keterima di sekolah-sekolah tersebut. Jadi itulah alasan mengapa aku ranking jadi ketiga tingkatan tersebut. Yang kelima adalah planning. Setelah tahu nih basic information mengenai pendaftaran sekolah-sekolah yang aku inginkan, aku tuh buat rancangan timeline mengenai tes apa aja yang aku harus ambil dan KKM-nya tuh berapa, dokumen yang aku harus siapkan itu apa saja, dan biaya yang harus dikeluarkan tuh kira-kira berapa total-totalnya. Rekomendasi aku adalah untuk research mengenai univ-univ ini dari awal supaya ada banyak space waktu untuk nyiapin tes, belajar tes, dan persiapan dokumen juga. Pertama, aku akan sharing mengenai dokumen. Yang pertama itu untuk pasport, aku perpanjang pas mau tes IELTS di bulan Agustus. Karena untuk IELTS itu aku pakainya kan pasport. Dan posisinya pasport aku emang udah mau kadaluarsa. Jadi aku sekalian urus aja. Yang kedua itu legalisi rapot. Legalisi rapot ini tentu saja diuruskan di tata usaha sekolah My Love, dan
sebenarnya prosesnya kadang lama kadang cepat, jadi tentu saja lebih cepat lebih baik karena supaya nggak panik aja gitu bawaannya. Yang ketiga adalah translate rapot, karena rapot aku itu kan dalam bahasa Indonesia, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris. Dan ini proses translate-nya tuh kebanyakan lama, jadi kalau bisa diurus di awal. Yang terakhir itu mengenai surat keterangan akan lulus. Aku kayaknya dari bulan Agustusan gitu udah urus, karena kan beberapa sekolah, nggak beberapa sekolah sih, hampir semua sekolah itu require ijazah dong. Nah, karena posisinya waktu daftar itu belum lulus, jadi dibutuhkan yang namanya surat keterangan akan lulus di bulan berapa dan kapan. Ya, bulan berapa dan kapan itu sama aja, tapi ya intinya urusin surat keterangan akan lulus ini. Untuk tes, aku itu buat kayak planning mengenai kapan aku harus mulai daftar, kapan aku harus mulai persiapan tes, dan aku akan ambil tes ini di tanggal yang berapa. Aku akan sharing mengenai kayak timeline aku dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh ngapain aja. Walaupun nggak akurat-akurat amat dan nggak produktif banget gitu. Di kelas 10 itu aku mulai research mengenai sekolah-sekolah, dan ini dibantuin mama aku banget sih. Jadi kayak aku dicokokin informasi mengenai sekolah-sekolah supaya aku juga tuh ada gambaran gitu mengenai aku mau kemana. Selain itu aku juga mulai belajar bahasa, karena FYI plan utama aku itu sebenarnya pengen ke China, jadi aku belajar bahasa Mandarin. Yang kedua, untuk kelas 11 itu aku di semester pertama banyak lomba-lomba, pokoknya banyakin experience juga organisasi bla bla bla. Di semester kedua baru aku mulai belajar tes dan ambil beberapa tes. Tes yang aku ambil itu yang pertama ada HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi. I don't even know if my tone is right. Tapi namanya HSK. Ini kayak tes bahasa Mandarinnya China. Aku ambil di 23 April 2022 untuk mulai pendaftaran di sekitar bulan Agustusan 2022. Ini aku ambil HSK 4 plus HSKK. HSKK ini kayak keterampilannya gitulah, kayak speakingnya. Ini aku ambil secara online, namanya itu HSK Home Base, dan harganya 780.000. Itu untuk level yang aku ambil. Beda level, biasanya beda harga. Dan ini aku daftar lewat BKPBM Jawa Barat. BKPBM Jawa Barat ini tuh kayak semacam lembaga yang ngurusin study in Taiwan, if I was not mistaken, di Jawa Barat. Jadi aku sekaligus daftar lewat si BKPBM ini. Untuk proses belajarnya, aku belajar dari les. Aku les kayak privat sama guru aku secara online. Abis itu aku juga belajar persiapan dari buku-buku mock test, dari online juga, terus dari YouTube juga. Gitu deh, pokoknya aku berusaha untuk manfaatin semua resource yang ada. Hasilnya aku lulus dengan hasil yang sangat tipis. Jadi kayak beda dikit banget aku tuh bisa nggak lulus, tapi puji Tuhan aku lulus. Yang kedua, aku juga ambil SAT. Ini aku ambil di tanggal 27 Agustus 2022 di NJIS Kelapa Gading. Aku daftarnya ini via websitenya College Board dan harganya itu $73. Aku mulai belajar itu dari bulan Juli. Jadi karena tesnya bulan Agustus, aku mulainya bulan Juli awal, jadi kayak plus minus 2 bulanan gitu aku belajar intensif. Dan aku belajarnya ini self study tanpa les, tapi aku manfaatin resources kayak Khan Academy, terus mock test online itu banyak banget yang free. Habis itu aku juga beli buku-buku kayak latihan soalnya, terus ada juga buku yang ngejelasin mengenai materi reading dan lain-lain. Terus aku juga belajar dari YouTube, tips-tips orang-orang aku bacain. Dan puji Tuhan menurut aku cukup puas sih. Karena untuk kan kebagi jadi 2. Aku ambilnya SAT yang type 1. Jadi dia tuh reasoning test. Karena kan yang subject test udah di cancel ya. Yang reasoning test itu kebagi jadi 2. Ada yang reading, writing, sama math. Mathnya ini aku puas banget, yang kayak puas banget. Tapi yang reading tuh
jelek banget. Karena menurut aku emang susah banget dibandingin IELTS. Menurut aku ya, karena dia kan multiple choice, dan multiple choice tuh emang menurut aku paling susah tipe soalnya. Jadi ya aku jeleknya di reading. Tapi oke lah menurut aku nilainya untuk dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi aku akhirnya ngirimin skor SAT aku ke sekolah, hampir ke semua sekolah sih aku kirim. Berikutnya ada IELTS. Untuk tes bahasa Inggrisnya ini aku ambilnya IELTS. Aku ambil di tanggal 25 Juni 2022 secara computer based. Ini aku daftar via IDP, fee-nya itu $215. Untuk preparationnya, aku prepare dari sekitar bulan Februari untuk tes di bulan Juni itu, dan aku prepare ikut program EF yang intensif selama 3 bulan. Selain dari EF, kan aku punya sekitar 2 bulanan lah sampai ke tesnya. Nah itu aku selama 1 bulan intensif nggak ngulang sih, kayak banyakin latihan soal aja. Dan hasilnya lumayan memuaskan dan bisa aku pakai untuk apply ke semua univ yang aku inginkan. Terakhir itu ada TOCFL. Jadi TOCFL ini bedanya sama HSK. Kalau HSK kan dari mainland China, kalau TOCFL ini dari Taiwan. Walaupun dari Taiwan harusnya pakai traditional Mandarin, aku tetap tesnya simplified karena aku gak bisa. Jadi aku ambil yang simplified 2 kali loh di Ukrida. Aku ambil pertama tanggal 11 Juni 2022 dan yang kedua itu adalah 16 Juli 2022. Yang pertama ini aku gagal. Aku kalau nggak salah ngejarnya tuh level 3. Level 3 tuh berarti B1. Nah itu aku dapatnya A2. Jadi aku ulang lagi di yang kedua tanggal 16 Juli itu. Ya, yang kedua itu aku puji Tuhan berhasil. Walaupun sekali lagi dengan margin yang sangat tipis, setipis tisu, tau gak? Harga tesnya ini lumayan paling murah dibandingkan yang lain, itu sekitar 300.000. Dan preparationnya itu aku sama dengan les, terus dari self-study mock test yang ada di official website-nya TOCFL, sama dari YouTube juga. Nah terakhir untuk grade 12 itu aku semester pertama full apply aja, terus apply sampai rasanya tuh mual gitu. Isinya application terus. Aku benar-benar pagi-pagi sebelum mulai sekolah aku datang ngurusin application, istirahat ngurusin esai, pulang ngurusin lagi. Jadi ya itu masa-masa yang super kelam. Tapi di semester 2 ini aku udah tinggal nunggu pengumuman sama interview gitu. Beberapa tips di bagian ini adalah untuk list application fee-nya supaya bisa estimasi kira-kira kalian butuh biaya pendaftaran tuh total berapa aja. Jadi bisa disesuaikan juga dengan jumlah universitas yang ingin kalian daftarin. Plus ada juga biaya pengiriman hasil tes. Contohnya itu kayak waktu aku ngirim hasil SAT. Kalau nggak salah itu kita bisa kirim secara free, tapi kita belum bisa lihat hasilnya. Dan aku nggak mau nge-risk kalau misalkan hasil aku tuh ternyata kurang bagus. Jadi aku tunggu hasilnya keluar dulu, abis itu aku bayar lagi sekitar $12 per sekali aku ngirim gitu. Jadi misalkan aku ngirim ke A, B, C, kan ada 3, totalnya tuh $36. Dan ini mahal sih. Jadi ya begitu, tapi mau gimana lagi. Yang keenam, tahap paling pentingnya, the star of the show, which is to apply to your university. Setelah tahu semua deadline-nya, sudah ambil tes yang diperlukan, sudah siapin dokumen, kalian bisa mulai application-nya. Yang pertama itu adalah untuk mengerjakan application form. Sebenarnya ini pretty straightforward, bisa diakses dari application portal setiap univ yang dituju. Biasanya akan diminta untuk isi info seperti identitas, alamat, academic record, itu kayak nilai rapot, ekstrakurikuler atau club activities yang kalian pernah ikutin, riwayat kesehatan, dan soft copy dokumen-dokumen seperti paspor, ijazah, sertifikat, dan transkrip rapot. Yang kedua itu adalah esai. Ada yang written atau tertulis dan video.
Tips aku itu untuk buat esai dari jauh-jauh hari. Setidaknya mulai cari inspirasi atau outline dari esai yang ingin dibuat. Karena kalau mau apply ke banyak uni, itu pasti kan nanti ujung-ujungnya deadline-nya bakal banyak yang mepet. Dan akan ribet kalau misalkan harus gonta-ganti esai terus-menerus. In my experience, aku itu buat satu esai dan outline-nya itu aku pakai untuk semua esai yang lain. Cuman aku paling modifikasi sedikit untuk sesuaiin dengan keinginan dan personality univ yang dituju. Ada beberapa yang mintanya itu berupa personal statement tanpa requirement khusus, tapi ada juga yang mintanya itu berupa kayak list poin-poin pertanyaan. Nah, untuk yang video profile ini, aku dimintanya sama HKU, itu dia sebenarnya optional, nggak wajib, tapi aku tetap nyertain. Dan dia itu kayak blank, nggak ada ketentuan apapun kecuali maksimal durasinya. Dan ini menurut aku rada susah sih mikirinnya mau bikin kayak gitu, tapi akhirnya aku buat aja lah gitu. Yang ketiga itu adalah mengenai scholarships atau beasiswa. Ada beberapa kayak yang tadi aku sempat mention, ada beberapa yang application yang digabung, ada yang dipisah. Kalau digabung biasanya di application form akan ada satu bagian di mana kalian bisa centang kayak kalian mau apply ke scholarships ini atau enggak, dan itu biasanya ada list scholarships-nya apa aja. Nanti setelah disubmit biasanya ada beberapa yang bakal follow up ke email kira-kira prosedur pendaftarannya kalau ada secara terpisah tuh kayak gimana. Ada yang minta esai tambahan, ada juga yang minta dokumen penunjang lainnya kayak financial record dan lain-lain. Cuman untuk ke sekolah yang aku apply-nya itu kayak freshman international student scholarship type of thing, untuk kayak U of T, HKUST, dan NTU Taiwan, itu mereka langsung scholarships-nya dari sekolahnya tanpa tambahan prosedur lainnya. Kalau eksternal kayak yang BIM, GKS, dan lain-lain, itu bisa ikutin prosedur application scholarship-nya secara terpisah sesuai ketentuan mereka. Sebenarnya masih ada lagi itu mengenai recommendation letter. Sebenarnya ini ada di bagian pas submit application form, tapi aku sedikit lupa mention, jadi aku mention di sini aja. Biasanya itu diminta sekitar 1 atau 2 recommendation letter. Jadi intinya mah surat yang merekomendasikan kalian sebagai kandidat untuk belajar di universitas yang kalian tuju. In my experience, aku itu minta surat rekomendasi ke guru kepala sekolah dan guru-guru yang kira-kira mengenal aku, kayak apa ya, mengenal aku lebih dalam aja gitu, kayak kira-kira lebih kenal aku dan mata pelajaran yang diajar beliau itu relevan sama jurusan yang aku daftarin. Jadi karena aku apply itu banyak kayak life science, aku minta rekomendasi ke guru kimia dan guru biologi. Dan ini harus banget dari jauh-jauh hari udah kalian bilang kayak minta recommendation letternya tuh dari jauh-jauh hari, dan harus diingetin terus karena guru-guru itu sibuk dan recommendation letter itu prioritasnya tuh bisa di bawah gitu. Jadi harus terus diingetin. Bahkan waktu kemarin aku minta recommendation letter, aku tuh print out kayak deadline recommendation letter ke univ ABC tuh kapan aja, terus aku kasih ke guru-guru yang aku mintain recommendation letter supaya mereka juga gampang ingetnya gitu. Nah, setelah kalian submit application formnya dan lain-lainnya, yang ketujuh adalah untuk stay updated. Jangan pernah miss info update dari university. Ada yang kontaknya dari application portalnya, tapi ada juga yang dari email. Biasa mereka ada yang minta verifikasi dokumen atau verifikasi kurikulum, ada juga yang minta untuk upload dokumen tambahan seiring berjalannya waktu. Karena kan kalau pendaftarannya itu sekitar Agustus sampai Oktober, itu kan belum ada nilai rapot kelas 12 semester 1. Nah, nanti tuh bisa di bulan Desember mereka minta untuk upload nilai kelas 12 semester 1. Yang kedelapan, rada optional, tapi ini mengenai interview. Setelah semuanya disubmit, bisa tunggu undangan interview dari sekolah. Nah, sebelum apply, ini penting untuk cari tahu lebih dahulu sekolah mana saja yang require interview dan mana yang enggak. Note, enggak semua sekolah akan interview kandidatnya.
Tipe interview setiap sekolah ini juga beda-beda. Ada yang lebih akademik, itu biasanya lebih nanyain study case. Jadi ada yang grup interview dan kalian diminta untuk diskusi kasus tertentu, atau bisa juga kayak kasih tahu pengalaman mengenai research dan lain-lain yang berhubungan dengan jurusan kalian. Tapi ada juga yang lebih personal. Jadi dia lebih nanyain kayak kepribadian kalian, pengalaman kehidupan, your life values, and yada-yada. Ada juga interview yang pakai Zoom, jadi secara online, ada yang secara offline, aku COHK itu tatap muka, dan ada juga yang kayak pakai bot, jadi kayak ya pakai website tertentu gitu. Beberapa pengalaman interview aku, yang pertama itu HKU ini aku diminta untuk ngerjain aptitude test. Jadi ini kerjain tes online, sama ada diminta untuk jawab pertanyaan via video. Kedua itu ada HKUST, ini aku online Zoom interview secara grup. Jadi bareng sama banyak kandidat lain yang sekolahnya juga di Indonesia sih kayaknya. Dan dia ini menurut aku lebih ke personal sih. Pertanyaannya tidak yang begitu berat gitu. Yang ketiga, COHK ini 2 kali interviewnya. Yang pertama offline group interview. Nah, yang pertama ini lebih personal. Yang kedua itu aku ada online individual interview. Yang kedua ini lebih deep. Jadi dia lebih akademik. Yang terakhir ada Nanyang. Dia ini online interview pakai bot, pakai website. Dan seingat aku dia lebih personal dan pertanyaannya tuh banyak banget. Lebih ke nanyain pengalaman dan motivasi gitu-gitu. Yang terakhir ke-9 adalah untuk nungguin pengumuman atau decision kalian. Setelah penuhin semua requirements, setelah semua kecil-kecil ini complete, diurusin semua, kalian tinggal tunggu pengumumannya. Menurutku jujur ini tahap yang paling susah karena kayak kita kan digantung ya. Banyak universitas yang kadang-kadang nggak kontak balik setelah university application-nya itu di-submit. Kayak HKUST itu aku kan submit dari sekitar bulan Novemberan, Desember gitu. Dan itu tuh aku nunggu sampai bulan Mei kayaknya deh aku baru interview, kalau nggak salah ya. Dan itu tuh selama periode berbulan-bulan itu aku nggak dapet kontak sama sekali dari university-nya. Jadi ya itu emang rada sulit nunggu di tengah ketidakpastian dan di tengah ketegangan gak punya sekolah. Tapi ya mau gimana lagi, hanya bisa tunggu. Oke, I think that's all untuk step-stepsnya, bla bla blanya yang sungguh ribet dan sulit ya. Sekarang aku akan ngasih sedikit tips yang bisa kalian terapkan untuk apply ke luar negeri. Yang pertama adalah untuk prepare dari jauh hari. Hal ini termasuk school academics kalian dan ekstrakurikuler juga. Yang pertama untuk nilai akademis, kalau bisa nilai rapot tuh tentu aja harus bagus. Dari kelas 10 sampai 12 itu kalau nggak stabil ya naik. Kalau dalam kasus aku, nilai aku tuh cenderung lebih stabil daripada naik. Jadi ya udah nilai grafiknya tuh gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya datar aja. Selain itu secara pribadi aku tuh lebih nekanin untuk subjek-subjek yang memang dibutuhkan di jurusan yang aku apply. Karena aku apply-nya ke life science, aku tuh banyak nekanin di biology, chemistry, physics, math, applied math, English, sama bahasa Indonesia. Karena aku kan pakai bahasa Indonesia di sekolah. Kedua, mengenai ekstrakurikuler, univ luar negeri itu banyak banget yang nge-value kayak kegiatan klub dan kegiatan sosial di luar sekolah. Jadi kalau bisa ikut kesempatan kayak organisasi, lomba-lomba tertentu, volunteer tertentu, itu ikut aja. Cobain aja gitu mindsetnya. Mereka tuh banyak lihat seberapa kontribusi kalian ke masyarakat di sekitar. Kedua adalah untuk jangan malu bertanya. Karena kalau malu bertanya, sesat di jalan. Bisa tanya ke alumni atau dari students yang masih belajar di sana via IG atau YouTube, Twitter. Aku biasa pakai IG sih sama YouTube. Contohnya, aku itu cari kayak student ambassador dari sekolahnya di website, karena kan setiap sekolah pasti ada student ambassadornya ya. Dan aku biasa cari yang kira-kira jurusannya relevan sama yang aku daftarin dan
cari kalau bisa yang orang Indo juga gitu. Terus aku bakalan tanya-tanya ke mereka mengenai experience mereka atau bahkan mengenai proses pendaftarannya, karena mereka student ambassador, jadi mereka pasti akan sedia untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Selanjutnya, kalau stuck di application prosesnya, tanya aja supaya nggak salah gitu pas udah disubmit. Karena kan sayang banget kalau misalkan gagal untuk masuk ke univ yang kalian inginkan cuman karena kesalahan yang sebenarnya tuh bisa dihindari. Ada yang bisa tanya via email atau via live chat, dan menurut aku ini sangat membantu karena aku bener-bener kayak kalau ada yang aku ragu-ragu itu aku bakalan langsung tanya. Akhir yang ketiga tipsnya itu adalah untuk stay updated again. Jangan pernah ketinggalan info karena mungkin aja ada perubahan mengenai proses atau requirements pendaftaran di tahun selanjutnya. Jadi bisa aja info pendaftaran yang aku kasih itu berbeda dengan syarat pendaftaran di tahun 2023-2024. Ya, ini bisa dilakukan dengan ikut sosialisasi dari univ yang dituju, kayak yang aku mention sebelumnya. Contohnya, aku apply ke Nanyang itu nggak pakai UII, yang mana ini tuh kayak infonya rada mendadak, kayak sekitar 2-3 bulan sebelum proses application-nya tuh dimulai. Padahal tahun sebelumnya UII itu masih ada. Jadi untuk tahun yang aku kemarin itu aku pakai nilai rapot abis itu interview, itu yang wajib. IELTS, TOEFL dan lain-lain itu sifatnya optional. Jadi benar-benar harus stay updated dan cari-cari info. Okay, I think that's all for today's video. I hope it's not long like my last video. Dan semoga semua info yang aku kasih ini berguna bagi kalian untuk mempersiapkan untuk daftar kuliah ke luar negeri. Tentu saja ini hanya sebagai gambaran dan tambahan informasi bagi kalian, tapi semoga info yang aku kasih ini membantu. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!